Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Astrid Pradipa Putri sebagai perwakilan kelompok 2 yang akan membahas tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota saya yaitu ada Alvin Reza Maryudian, Siti Nurhafiza, Khalifah Rindiani, saya sendiri, Niken Astrid Pradipa Putri, Muhammad Riki Firmansyah, Sandriana, Karisma Yunitasari, Riyandi Wicaksono, Muhammad Agung Dewanto, dan Dewi Rahmasari. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang definisi paragraf. Pengertian paragraf dan penjelasannya itu ada berbagai macamnya, yaitu yang pertama, paragraf adalah jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Dalam karya tulis, paragraf menjadi penting untuk pengelompokan ide dan topik tertentu. Paragraf memiliki pikiran pokok atau gagasan utama di dalam kalimat-kalimatnya. Yang kedua, yaitu paragraf juga disebut sebagai alinea. Isi paragraf terdiri dari sekumpulan kalimat yang terkait satu sama lain dalam satu gagasan yang sama. Awal paragraf ditandai dengan masuk ke baris baru. Dalam satu paragraf minimal memiliki 2 kalimat. Lalu ada yang ketiga, pengertian paragraf secara umum adalah karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Lalu ada yang keempat, yaitu definisi paragraf juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Paragraf disebut juga karangan singkat. Lalu yang terakhir ada kalimat pokok atau kalimat utama pada paragraf. Adalah kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan utama sebuah paragraf, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan masalah atau topik yang ada pada kalimat utama. Sementara arti paragraf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Oke, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tadi tentang ciri-ciri paragraf dan pengembangan pola paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama, letak baris pertama agak menjorok ke dalam. Biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Yang keempat, memiliki satu kalimat topik utama saja dalam sebuah paragraf. Dan yang kelima, sementara yang lainnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menguraikan dan menjelaskan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Selanjutnya ada pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf merupakan cara penulisan untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada di dalam paragraf. Jenis-jenis pola paragraf antara lain yang pertama, pola pengembangan paragraf perbandingan. Yang kedua ada pola pengembangan paragraf pertanyaan. Yang pertama tadi penjelasannya pola pengembangan paragraf perbandingan adalah paragraf yang kalimat topiknya berisi perbandingan dua hal. Kalimat topik tersebut kemudian dikembangkan dengan merinci perbandingan tersebut dalam bentuk yang konkret atau bagian-bagian kecil. Selanjutnya yang kedua ada pola pengembangan paragraf pertanyaan. Adalah paragraf yang kalimat topiknya dijelaskan dengan kalimat tanya. Hai, saya Muhammad Agung Dewanto. Saya di sini akan melanjutkan pembacaan dari teman saya tadi. Yang ketiga ada pola pengembangan paragraf sebab akibat. Pola pengembangan paragraf sebab akibat adalah paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan oleh kalimat-kalimat sebab atau akibat. Yang keempat ada pola pengembangan paragraf contoh. Paragraf contoh adalah paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan contoh-contoh sehingga kalimat topik jelas pengertiannya. Yang kelima ada pola pengembangan paragraf perulangan. Paragraf perulangan adalah paragraf yang kalimat topiknya merupakan pengulangan kata atau kelompok kata atau bagian-bagian kalimat yang penting. Yang keenam ada pola pengembangan paragraf definisi. Paragraf definisi adalah paragraf yang kalimat topiknya berupa definisi atau pengertian.
Definisi yang terkandung dalam kalimat topik tersebut memerlukan penjelasan panjang lebar agar tepat maknanya ditangkap oleh pembaca. Ketujuh, ada pola pengembangan paragraf pemerincian. Pengembangan paragraf pemerincian adalah paragraf yang kalimat topiknya berupa rincian, fakta, ataupun pendapat jadi ide pokok. Dirinci dengan sejumlah fakta yang dikembangkan oleh kalimat pengembang. Yang ke-8, ada pola pengembangan paragraf ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi adalah pengembangan paragraf yang kalimat topiknya menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek. Oke, selanjutnya akan dibacakan dari teman saya lagi. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf kronologi. Pengembangan paragraf dengan kronologi atau urutan-urutan dari suatu peristiwa atau kejadian lazim digunakan dalam wacana kisahan. Kejadian-kejadian dipaparkan selangkah demi selangkah secara kronologis. Selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf klasifikasi divisi. Pengembangan paragraf dengan klasifikasi dimaksudkan untuk mengelompokkan sesuatu dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan satu kriteria tertentu. Klasifikasi berkaitan dengan upaya mencari kelompok besar yang mencakupi objek yang dibicarakan, sedangkan divisi berkaitan dengan upaya mencari kelompok kecil sebagai suatu objek. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf analogi. Pengembangan paragraf dengan analogi adalah pengembangan ide pokok atau gagasan pokok yang belum dikenal dengan dibandingkannya pada sesuatu yang sudah dikenal. Tujuannya adalah menjelaskan sesuatu yang kurang dikenal atau belum dikenal. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.